Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini, di mana yang pertama adalah pemerintah memprediksi gelombang ketiga lonjakan kasus COVID-19 akan melanda di Indonesia seperti yang terjadi di beberapa negara lain saat ini. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menjelaskan hal ini berdasarkan pengalaman. Menurutnya, gelombang ketiga bisa terjadi pada 3 bulan ke depan saat libur panjang di akhir tahun. Gelombang kasus COVID-19 pertama kali terjadi pada Januari 2021 setelah libur Natal dan Tahun Baru. Selanjutnya, gelombang kasus kedua juga terjadi pada Juli 2021. Berbeda dengan Indonesia, lonjakan kasus di dunia justru terjadi pada April 2021 atau 3 bulan sebelum kasus meledak di Indonesia. Saat dunia telah mengalami penurunan, Indonesia justru dilanda gelombang ketiga tersebut. Selama ini mobilitas dan aktivitas masyarakat selalu menjadi penyumbang lonjakan kasus. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana menghadapi kondisi ideal hingga Indonesia dan dunia terbebas dari pandemi dan menjadi endemi. Beralih ke informasi lainnya, Presiden China Xi Jinping berkomitmen untuk menangani pemanasan global. China tidak akan membangun proyek pembangkit listrik tenaga batu bara lagi di luar negeri. Sebelumnya, melalui pendanaan Belt and Road, China berinvestasi di sejumlah proyek PLTU di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Pengumuman China ini sama seperti Korea Selatan dan Jepang, kedua negara donor proyek batubara di sejumlah negara yang telah menegaskan hal yang serupa. Upaya China tersebut disambut baik oleh PBB dalam mempercepat target netral karbon pada tahun 2060, termasuk mendukung negara berkembang dalam mengembangkan energi hijau dan rendah karbon. Ya, Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan mulai memindahkan sebagian pegawai negeri sipil PNS atau aparatur sipil negara ASN ke ibu kota baru mulai tahun depan. Untuk ini, maka dibutuhkan anggaran sebanyak 5,5 miliar rupiah. PLT Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS pada tahun 2022. Selanjutnya pada 2023 rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI Polri meski belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan. Pemindahan TNI Polri lebih dulu ke ibu kota baru bertujuan untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur. Meski demikian, pemindahan ibu kota tetap bergantung pada kondisi yang ada, baik dari penurunan kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Di informasi yang terakhir, Indonesia dan negara Asia Tenggara terancam dikepung senjata nuklir atas munculnya kemitraan baru yang melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia atau yang disebut AUKUS. Amerika dan Inggris akan membantu Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir. Hal ini memungkinkan Angkatan Laut Australia melawan sejumlah negara yang dianggap musuh di kawasan Asia Pasifik seperti China. China sendiri menyebut aliansi itu sebagai proliferasi nuklir yang telah mengganggu stabilitas. Ketegangan antara negara-negara tersebut turut menjepit ASEAN dengan salah satu titiknya berada di Laut China Selatan. Sebelumnya China mengklaim hampir 90% wilayah itu sebagai teritorinya. Aktivitas militer China pun semakin masif dan menyebabkan bersitegang dengan banyak negara termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, bahkan Indonesia di Natuna bagian utara. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.